Pertama, saya akan bahas mengenai pendahuluan dari topik kami. Masalah yang kami bahas adalah mengenai polusi udara. Polusi ini berasal dari greenhouse gases yang dihasilkan dari aktivitas manusia seperti produksi energi, transportasi, dan industri. Jika ini dibiarkan, menurut PBB, ini dapat untuk menyebabkan kerusakan dan perubahan iklim yang irreversible setelah tahun 2050. Nah, pemecahan yang kami usulkan adalah untuk menggunakan algae untuk membersihkan polusi udara yang telah terjadi. Ini dapat untuk dilakukan karena algae itu melakukan proses fotosintesis yang jika dalam skala besar dapat untuk membersihkan banyak sekali CO2 dari udara, sekaligus menghasilkan banyak oksigen. Selain itu, ada juga beberapa jenis algae lainnya yang dapat untuk membersihkan zat-zat berbahaya atau polutan dalam air. Berikut adalah cara kerjanya, yaitu kami membudidayakan alga dengan sistem fotobioreaktor yang mana menggunakan wadah transparan dan kami memanfaatkan cahaya dari luar sehingga alga bisa ditaruh di wadah tertutup dan tetap tumbuh, namun bisa juga ditaruh di tempat-tempat yang strategis. Nah, hal ini menyebabkan alga bisa kami gunakan sesuai dengan keinginan, yaitu bisa ditaruh sebagai algae curtain atau fotobioreaktor yang dibentuk tirai, sehingga bisa ditaruh di tengah perkotaan yang padat dan tinggi polusi, sehingga algae ini akan membantu untuk menyaring udara sehingga kualitas udara meningkat dan polusi udara menurun. Oke, jadi pada slide berikutnya itu ada keterbatasan atau resiko. Jadi yang pertama ada mayoritas algae tumbuh di iklim yang dingin. Terus orang itu kurang peduli terhadap pertumbuhan algae. Jadi seringkali algae itu tumbuhnya sangat tidak teratur, terus mengalami algae bloom yang lama-lama dianggap mengganggu di kehidupan manusia. Terus memang tidak semua algae itu menimbulkan bau yang tidak sedap, tapi sudah diteliti beberapa dari jenis algae itu dapat memberikan bau yang tidak sedap di air. Lalu di slide potensi di Indonesia itu pertama, algae itu dapat mengurangi polusi udara. Caranya itu dia mengurangi CO2, terutama di kota-kota besar. Dua itu ada mudah ditanam di Indonesia karena beberapa algae yang sudah disebutkan sebelumnya dapat dengan mudah tumbuh di iklim tropis sehingga sangat mudah untuk ditanam dan dibudidayakan. Pemanfaatan di aplikasi dunia nyatanya adalah algae curtain, di mana algae curtain itu bisa membantu mengurangi polusi. Lalu kedua, bisa digunakan sebagai dekomposer alami. Lalu juga bisa digunakan sebagai sumber makanan yang sudah banyak diaplikasikan dan juga bisa digunakan sebagai obat-obatan atau antibiotik. Untuk kesimpulan, bisa kita lihat bahwa solusi dalam mengatasi polusi udara bisa kita dapatkan dengan cukup sederhana dan bisa cukup affordable, di mana kita bisa menggunakan alga yang cocok untuk tumbuh di Indonesia karena iklim kita yang tropis. Berikut adalah referensi yang kami gunakan dan terima kasih telah mendengarkan.